Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pradik. Jadi kita hari ini akan melakukan podcast dengan tema pesantren, ruang aman atau ruang ancaman. Nah, sebelumnya saya berhati dengan kasus yang ada, tapi semoga dengan podcast ini juga menjadi jalan untuk menyuarakan perlindungan terhadap anak-anak di lembaga pendidikan, seperti lembaga pendidikan agama. Nah, hari ini kita akan membahas kasus nih tentang pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum ustadz yang juga adalah seorang pimpinan dari pondok tersebut di salah satu wilayah di Bangka Selatan terhadap ke-12 santriwannya. Nah, kasus ini mungkin menyenggol beberapa sila ya, seperti sila kedua dan juga sila kelima. Nah, dari kasus ini juga ataupun dari topik ini juga menjadi suatu perwujudan untuk pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, hari ini podcast kita ditemani oleh ketiga narasumber. Yang pertama kita bersama dari Angkor, kemudian Devi Aprilata, dan juga Lisa Apriliani. Nah, kemudian langsung aja nih, jadi kasus ini tuh mencuat ya Pak, sama adanya pelaporan dari seorang putus saja. Nah, mungkin ceritakan nih Kak, tentang lainnya. Ya, benar sekali. Laporan ini mencuat kami dapatkan dari seorang ustazah. Jadi, ustazah ini melihat langsung kejadiannya. Karena beliau ini kan tahu sendiri ya, kalau wanita gimana wanitanya ya. Jadi, ustazah ini melaporkan lah ke salah satu ustaz yang ada di podcast tersebut. Nah, ustaz tersebut yang melaporkan kepada Polresta di Bangka Selatan. Sehingga dari Polres pun langsung diselidiki kasus tersebut. Laporan ini mencuat kami dapatkan dari seorang ustazah. Jadi ustazah ini melihat langsung kejadiannya. Karena beliau ini kan tahu sendiri ya, kalau wanita gimana kata-katanya ya. Jadi ustazah ini melaporkan lah ke salah satu ustaz yang ada di podcast tersebut. Nah, ustaz tersebut yang melaporkan kepada Polresta di Bangka Selatan. Sehingga dari Polres pun langsung diselidiki kasus tersebut. Oh, oke. Sebelum kita ke kronologi ini ya, kita bahas dulu dari segi latar belakang ya, dari pelakunya ini. Di sini ada juga korban ya, tapi yang melakukan korban itu ustazahnya. Mungkin bisa dijelasin kita latar belakangnya? Kemungkinan kan beliau ini kan bukan hanya ustaz, namun ada seorang pimpinan. Otomatis beliau pun memiliki kekuasaan dibandingkan sosok yang lain. Mungkin karena hal itu yang memacu kenapa korban bisa tidak ada yang singkat sama sekali. Mungkin karena ketakutannya, karena beliau sama pimpinan. Terus yang kedua itu ini karena adanya handphone, uang, atau pakaian, peralatan sekolah lainnya, sehingga korban-korban itu takut. Kalau dari kasusnya ini dan waktunya Pak, tempatnya, bagaimana sih? Terkait waktunya itu nggak dijelaskan ya dari Polres Bangka Selatan. Cuma kalau terkait tempatnya itu di Polpek itu sendiri, Polpek itu sendiri. Namun kalau kejadian tersebut itu terungkapnya di bulan Februari Kak. Baru ini. Oke, saya kan tadi udah ngebahas kalau beliau ini pimpinannya, kemudian itu dari umurnya atau mungkin beliau ini udah punya istri atau bagaimana sih? Kalau beliau ini sampai sekarang belum memiliki istri. Dia sudah berumur, kalau sekarang udah berumur dia 40 tahun. Namun dari informasi yang saya dapat, bahwasanya beliau melakukannya itu di umur 38 tahun. 38 tahun ya berarti? Pasti tiga tahun ini. 3 tahun ya memutuskan dengan barang dan juga kekuasaan. Jadi dari ini ke-12-nya adalah santriwannya. Santriwan, bukan santriwati. Oke, dari ke-12 korbannya nih Kak. Semuanya adalah pria ya dari anak. Mungkin ada penjelasan yang tahunya juga. Ya, untuk dari mentalnya untuk lain korbannya yang pasti mengalami trauma yang berat akibat dari kekerasan seksual. Depresi berat, gangguan dan penyalahan orang, ketakutan masa lalu, yang mempercayai diri serta kemudian tinggal buat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga proses di dalam belajar. Dari kasusnya karena dari trauma kalau dari siswanya Pak dalam dia melakukan aksinya kan. Nah, beliau itu sadar nggak sih akan mungkin ada rasa bersalah, malu atau bagaimana membela anak? Pelakunya itu sadar dia melakukan hal itu, hal yang dia lakukan itu tidak tahu.
Ini untuk konsekuensinya itu yang dia akun itu pelaku ya konsekuensi dia ketahuan melakukan tidak maju dan itu doa itu takut ketahuan pada pihak yang berwajib. Oh, justru dari tindakan beliau itu beliau sadar, tapi tidak merasa takut akan apa hal yang dia lakukan itu, justru terhadap konsekuensinya. Kalau konsekuensinya apa sih Kak yang ditakutkan oleh orang pelaku itu? Ya konsekuensinya mungkin takut di penjara ataupun dia juga secara malu juga Oh, mungkin juga mengeluarkan hubungan, dan lingkungan apa semua ada gitu ya. dia juga mungkin ada penolakan dan rasionalisme yang pelaku ini menganggap hal yang dia lakukan itu hal yang wajar, padahal seharusnya itu hal yang tidak wajar. Oh, mereka melakukan pembelaan, Iya. tindakan-tindakan. Dan terakhir juga pelaku juga kemungkinan ada mengalami gangguan kejiwaan. Tapi hal ini belum bisa dipastikan ya, karena konten pengecekan. Tapi kalau dari sisi korbannya nih Kak, korbannya kan mendapatkan trauma tadi. Ada nggak sih kemungkinan kalau korbannya bisa menjadi pelaku berikutnya? Itu tapi dengan dia atau enggak, kalau dengan dia itu para korban itu otomatis seperti akan melakukan hal yang sama terhadap diri dia yang alami dulu, yang bisa jadi melakukan hal yang sama terhadap korban yang baru. Kalau yang sangka itu para korban juga harus memiliki rasa trauma, takut, dan juga rasa hal itu. Oh, jadi dari sisi korbannya bisa mengalami trauma, tapi trauma ini menjadi kedua hal ya, bisa menjadi pelaku yang meniru, ataupun bisa justru menjadi korban yang depresi gitu. Oh, tadi dari masih di bawah umur ya kayak kalau nggak salah semuanya, tapi bisa 12 sampai 14 tahun. Oh, masih di bawah. Oh, dari ini kan tadi Pak kita tadi kan pria dengan pria ya seksualnya. Terus sih bisa dibilang kayak bilang intinya kata-kata yang ada pria gitu. Ini ketertarikan itu dari sisi ataupun juga hal yang seperti yang dikatakan oleh Kak tadi, dia juga tidak perlu memiliki istri dan kemungkinan untuk hal yang dilakukan itu terhadap ini tertarik maupun dari fisik ataupun hal yang lainnya. Kenapa ada anissa ya kayak seksualnya ya? Tadi kan beliau melakukan hukum sosial dan melakukan dan lain-lain. Nah, kita bisa kita bahas dari hukum pidananya nih Kak. Gimana sih kalau dari sistem pidananya sendiri? Jadi sebenarnya menurut saya pribadi ya, adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan ya. Apalagi di era saat ini banyak sekali kasus-kasus yang kalau bisa dikatakan di luar nalar. Iya, Ya, dianggap normal sih itu ya. iya, benar sekali. Saya juga kasihan sih sebenarnya pada para korban dan para orang tuanya juga saya kasihan. Seharusnya pesantren yang kita kenal sebagai lembaga agama untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, malah dijadikan tempat yang tidak senonoh. Melakukan perbuatan yang sangat melanggar etika lagi di lembaga agama ya. Padahal dapat dikatakan pesantren itu salah satu ruang aman ya. Iya, harusnya. Jadi setelah beberapa hal yang saya cari di web, saya cari di berita, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh MG tadi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Penyalahgunaan karena dia memilikinya. Iya, benar sekali. Dari segi itu sebenarnya ada beberapa pertimbangan hukum nih yang dapat dilakukan oleh pengadilan ataupun Mahkamah Agung. Masih ada pertimbangan ya Pak? Iya. Pertimbangan Pak? Yang pertama itu ada pengadilan ini biasanya mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada niat, motifnya, dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tadi. Dan juga ada beberapa konsekuensi. Misalkan korbannya ini mengalami apa sih? Nah, baru bisa dipertimbangkan. Terus kalau dari segi kesehatan mental yang tadi dikatakan oleh saudara Mustafa tadi, ada beberapa kemungkinan ya.
entah itu semakin berat ataupun semakin ringan hukumannya. Oh, dari kondisi mental itu bisa memberatkan di hukum pidananya juga, tapi bisa meringankan. Meringankan. Jadi tergantung nih, kalau misalkan pelakunya ini Mengalami gangguan. mengalami gangguan jiwa ya, bisa dikatakan dengan gila ya, gangguan jiwa ya. Kalau dia mengalami gangguan jiwa, mungkin ini bisa mengurangi hukumannya tadi. Akan tetapi seperti yang saya dengarkan tadi bahwa pelaku ini mengalami kelainan seksual, Ya, kan, bukan. gangguan jiwa. Pelaku tadi dibilang sadar deh ya, Kak, ya? Iya, sadar. Ada dalam perbuatan. Bisa dikatakan itu sebagai homoseksual. Hanya kelainan seksual, bukan gangguan. Bukan gangguan kejiwaan. Kalau gangguan kejiwaan ini masih bisa dipertimbangkan, tapi jika dia dilakukan oleh sadar tadi dengan sadar tidak bisa dipertimbangkan. Terus kalau yang dilakukan penghukum pidana ini lebih berfokus pada perlindungan korban dan penegakan keadilan yang seharusnya dilakukan oleh hukum pidana, sehingga pelaku ini dapat dikenakan hukuman yang setimpalan dengan perbuatan yang dia lakukan tadi. Terus kalau dari beberapa undang-undang yang sudah saya lihat, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi pelaku ini telah melanggar undang-undang ini yang berisi tentang pengaturan tentang perlindungan hak anak dan larangan terhadap segala bentuk kekerasan termasuk pencabulan. Karena juga kedua belasnya masih di bawah umur ya, Kak? Iya, benar sekali. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Akan tetapi itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang perubahan dan ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Jadi kalau dari undang-undang tadi sebenarnya masih banyak pertimbangan ya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi kedua pasal yang langsung terjerat gitu ya, Kak, ya? Iya. Jadi kenapa belum sih, Kak? Misalnya kayak berapa tahun untuk beliau ini? Kalau dari berita yang saya lihat ya di beberapa web itu untuk hukuman sementaranya pelaku ini terjerat hukuman 15 tahun penjara. Tapi belum ditetapkan. Belum ditetapkan. Dan tadi harus ada beberapa pertimbangan dulu. Dari segi metode juga tadi ya. Mungkin ada beberapa ini lagi ya, kayak pengadilan lagi, misalkan berkali Beberapa kali lagi iya, bisa menetapkan secara tetap bahwa itu udah fix Iya. untuk tersangka gitu ya, Kak, ya. Saya juga berharap ya supaya pengadilan yang ada di Indonesia ini seadil-adilnya menghukumi pelaku tadi. Secara tegas. Iya, benar sekali. Jadi di Indonesia nggak ada lagi kasus-kasus yang bisa dikatakan tidak seharusnya ataupun tidak wajar untuk dilakukan di Termasuk pelecehan kayak gini ya, Kak. pelecehan, pencabulan ataupun kekerasan pada setiap anak. Apalagi dalam hal ini maksudnya adalah pria dengan pria ya. Iya. Dalam hal ini adalah homoseksual ya, Kak, ya. Saya juga berharap semoga pengadilan ini bisa mengadili seadil-adilnya pada pelaku. Iya, benar sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, kita udah membahas tentang kronologi, hukumnya, maupun tentang mental nih, Kak. Ya. Mungkin Bapak juga bisa tahu ini kita rehabilitasi yang harus dilakukan nih terhadap pelaku maupun juga korbannya ya, Pak. Ya, gimana? Rehabilitasinya mungkin bisa melakukan konseling dan terapi terhadap pelaku atau korban terhadap kesehatan pada psikologis mereka sendiri maupun dari pihak pelaku atau korban, dan juga bisa melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pelaku yang takutnya nanti bakalan ada konflik hal yang baru lagi ataupun korban baru. Untuk korban juga diawasi takut dia melakukan terhadap yang sangat berat dan juga ada hal yang tidak diinginkan dari korban itu sendiri. Berarti dari sisi pelakunya dia bisa melakukan hal itu lagi secara berulang. Kemudian dari korbannya adalah justru korban bisa menjadi pelaku selanjutnya ya, Kak. Ya, oke. Dari rehabilitasi tersebut, kemudian dari pemaparan dari segi kronologi, hukum, kesehatan mental juga rehabilitasi.
kita mungkin bisa menyimpulkan ya bahwa kita sebagai seorang yang berdasarkan kepada Pancasila, kita paham, kita sadar akan kemudian ada dan juga ada siaran yang ada tentunya. Kita nggak bisa untuk melakukan hal-hal yang memang kita sadar bahwa itu salah. Seperti tetap melakukan pembelaan ya kak ya, seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kemudian penyalahgunaan yang beliau lakukan yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam para korban dan juga terhadap orang korban yang tidak berani speak up. Nah dan kemudian sebagai individu mereka ini kedua-belasnya juga memiliki hak yang dilanggar, yaitu misalnya hak untuk mereka berpendapat, hak kesejahteraan mereka. Nah itu adalah beberapa hak dan juga mungkin hal itu adalah beberapa hak yang dilanggar yang seharusnya menjadi suatu kebebasan di negeri kita ini. Nah, podcast hari ini bukan berarti kita menjatuhkan pihak manapun ataupun termasuk pesantren atau menggelarkan pesantren ya, tapi untuk membuka mata bahwa perlindungan itu penting walaupun mereka berada di suatu lembaga agama, pendidikan maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang pertama itu melakukan monitoring, kemudian tetap mengawasi berbagai tindak perilaku dari adik-adik kita, dari anak-anak kita maupun dari orang di sekitaran kita. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang terdekat dengan kita ataupun orang yang memiliki citra yang bagus ya kak ya, sehingga juga seorang yang agama bisa melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu. Nah kemudian dari segi hukumnya, kemudian dari segi adat istiadatnya, dari segi agama juga tidak ada hal yang membenarkan kekerasan maupun pelecehan dari segi manapun itu. Nah kita sebagai orang dewasa monitoring juga harusnya memberikan keamanan kepada orang-orang yang di bawah kita, dan juga sebagai petinggi juga kita harus bertanggung jawab atas jabatan yang kita pegang. Nah mungkin itu adalah pembahasan podcast kita pada hari ini. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.